Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Masailul Jahiliyah. Qala al-mu'allifu rahimahullah, al-mas'alatul arba'una, masalah yang ke-40. 40 atau 39? 40 ya? Ya, kalau kita lihat dari masail yang lalu disebutkan termasuk masail jahiliyah adalah ilhad fis sifat. Ilhad itu artinya bisa penyimpangan dari kata lahad. Lahad itu mail, condong. Makanya kuburan ada yang disebut dengan apa? Liang lahad, karena dia nyerong, menyimpang. Yang tadinya dari atas ke bawah lurus, kemudian di bawahnya dibikin apa? Selokan, apa tuh namanya? Jadi senggol sedikit, dia nyimpang sedikit, namanya lahad. Namanya apa? Lahad. Gitu juga di dalam nama Allah dan sifat-sifat Allah ada yang sekelompok orang melakukan namanya apa? Ilhad, yaitu penolakan, bisa takwil, bisa kemudian membayangkan bagaimana, itu termasuk pelanggaran-pelanggaran di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Dan ternyata ini pun terjadi di masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masail berikutnya, masalah yang ke-40, at-ta'tilu. Kaqauli ali Fir'aun, seperti ucapannya bala tentaranya Fir'aun. Begitu juga Fir'aunnya sendiri. Ta'til maknanya adalah ikhla. Ikhla itu lepas atau membuang, kosong. Makanya orang Arab bilang imra'atun atil, wanita yang kosong atau tidak memiliki perhiasan, disebut dengan apa? Imra'atun atil. Nyala dia. Tapi yang dimaukan ta'til di sini adalah ikhla'ul qaul an khaliqihi, menghilangkan atau menolak ya kaun alam semesta ini dari sang penciptanya. Itu ta'til yang dimaukan di sini adalah apa? Menolak adanya sang pencipta untuk alam semesta. Jadi mereka menafikan di sana ada sang khaliq terhadap alam semesta ini. Dia mengatakan alam semesta ini ada karena hasil dari ya peristiwa alam saja, sebagaimana yang mereka klaim, entah dengan teori Big Bang, teori apa, ya berkumpulnya uap, berkumpulnya cairan, berkumpulnya senyawa, kemudian jenuh, akhirnya meledak, deng, maka disebut dengan apa? Big Bang. Nah, nanti meledak, ada yang jadi apa? Matahari, ada yang jadi bulan, ada yang jadi ini, jadi itu. Ya, ini ucapan orang-orang apa? Ateis, ya, dan bahkan pemukanya adalah Fir'aun. Jadi di masa jahiliyah banyak juga orang yang menolak keberadaan sang khaliq. Tapi lihat menariknya, ya, dua bab sebelumnya beliau membahas ilhad, penyimpangan di dalam sifat dan penyimpangan di dalam nama. Kemudian berikutnya ada ta'til. Jadi ta'til ini bukan ujuk-ujuk muncul teori ini atau kaidah ini, keyakinan ini, ya ideologi ini gak begitu saja muncul. Dia muncul bahkan hasil dari penolakan nama, penolakan sifat.
Sekarang dia yakin Allah ada, tapi tidak punya nama, tidak punya sifat. Akhirnya kembali pikir lagi, apa sih sesuatu yang nggak punya nama, nggak punya sifat? Ada nggak? Katanya ada, tapi tidak punya nama, tidak punya sifat. Mereka berpikir lagi, kata dia secara rasional, kalau nggak ada nama, nggak ada sifat, berarti apa? Ya nggak ada. Misalkan ini namanya apa? Botol, ya. Ini namanya apa? Botol. Punya sifat dia? Punya, ya kecil misalkan dan seterusnya. Itu sifat namanya. Ketika ada nama, ada sifat, berarti dia wujud, dia ada. Nah sekarang nama nggak ada, sifat nggak ada, berarti ujungnya apa? Ya nggak ada. Ya. Orang nih namanya Zaid, sifatnya A, B, C, D banyak, tapi tetap menunjukkan satu, yaitu Z. Kira-kira ada nama, ada sifat, ada wujudnya nggak orang yang seperti itu kriterianya? Ada. Nah sekarang nggak ada nama, nggak ada apa? Sifat. Akhirnya keluarlah ideologi baru. Baru. Apa itu? Ta'til, menolak keberadaan Sang Khaliq sebagai pencipta alam ini. Karena nggak punya nama, nggak punya apa sifat, berarti nggak ada Tuhan, nggak ada Sang Khaliq. Ya, ini efek besar ketika menolak nama, menolak apa? Sifat. Ya, begitu juga pemikiran-pemikiran menyimpang lainnya. Terkadang lahir karena adanya apa? Ideologi muqaddimah. Ya, kalau baca-baca misalkan komunisme itu tidak bisa muncul ujuk-ujuk, nggak bisa. Dia muncul dari adanya kapitalisme, kemudian orang terasa terjajah, akhirnya punya kesamaan, muncullah sosialisme. Ketika sosialisme sudah jaya, maka puncaknya adalah ya komunisme. Ini para pengamat ya politik, ekonomi mengatakan bahwasanya komunisme itu tidak bisa ujuk-ujuk berdiri sendiri. Ada muqaddimahnya. Sudah ya. Jadi dari menolak nama, menolak sifat, akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya, mentaktil. Taktil di sini maksudnya menolak Sang Khaliq, ya tidak ada Sang Pencipta terhadap alam semesta. Yang disebut dengan apa? Ateis. Ada di Indonesia ateis? Banyak. Ya, terutama banyak anak-anak muda yang keblinger. Ya, nasallallahu afiyah wassalam. Dan banyak panggungnya mereka. Dikasih panggung, mereka diskusi, mereka bahas. Walaupun dengan nama diskusi, debat, ditonton oleh ya puluhan bahkan ratusan anak muda. Tanpa sadar akhirnya masuk syubhat ke dalam apa? Kepalanya. Ya, makanya banyak diwawancara, agamanya apa? Islam. Tapi saya nggak yakin juga sih Islam katanya. Bahkan nggak yakin sama adanya Tuhan. Ya, dan penyakit ini ternyata banyak ya terjangkiti atau menyerang anak-anak apa? Anak muda. Tapi ada lagi kelompok yang lain, ketika dia melihat Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat, ya karena pemikirannya Jahmiyah, ya untuk menolak Tuhan nggak bisa dia, karena secara fitrah nggak mungkin tidak ada Tuhan, tidak mungkin ada alam semesta yang begitu indah tapi tanpa ada apanya? Pencipta. Ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada gitu, ataukah malah mereka yang menciptakan diri sendiri gitu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Atau apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi, bahkan mereka sendiri saja nggak yakin. Ini menunjukkan fitrahnya melawan. Nggak mungkin alam semesta ini tidak punya sang apa? Khalaq. Akhirnya ya bikin penyakit baru lagi yang disebut dengan apa? Ittihadiyah, Allah menyatu dengan makhluk. Kok bisa? Gini,
Ya, teorinya. Ketika ada sang Khaliq dia yakini, ada makhluk dia yakini, ada dua. Sang Khaliq dan apa? Makhluk. Tapi sang Khaliq tidak punya nama, tidak punya sifat. Dan nama dan sifat ini adalah barometer pembeda antara Khaliq dengan makhluk. Senyum ya. Jadi dengan adanya nama terbedakan antara dua poin. Misalnya ya ada dua tetangga, ada dua rumah tetanggaan. Rumah Pak Joko yang mana? Gitu. Tuh yang gentengnya warna merah misalkan. Lah kalau yang hijau itu rumahnya Pak Budi. Ya, dengan adanya sifat, dengan adanya nomor rumah terbedakan antara rumah Pak Joko dengan rumah siapa? Pak Budi. Ya. Sedikit main akal nih, karena kadang main asma sifat sudah masuk ilmu-ilmu apa? Akal. Ya, akhirnya diterapkan. Dia yakin Allah ada, sang Khaliq. Dan saya makhluknya. Tapi ketika dia pikir tidak ada pembeda antara sang Khaliq dengan makhluk karena tidak ada nama dan tidak ada sifat, berarti sang Khaliq adalah makhluk. Karena tidak ada benang merah yang membedakan antara sang Khaliq dengan siapa? Makhluk. Akhirnya mengatakan semua ini, alam semesta ini adalah Allah. Ya, kufur lagi. Ya, tadi ateis juga kufur, menolak keberadaan Allah sebagai sang pencipta. Kemudian ada kelompok berikutnya melihat, wah ngeri banget loh menolak Tuhan, menolak sang Khaliq. Ya, nggak mungkin nggak ada sang Khaliq. Tapi keblinger lagi, iya juga ya, kan nggak ada pembeda. Tapi fitrahnya melawan, akal sehatnya melawan. Akhirnya setan masuk. Ya itu kalau begitu nggak ada bedanya Khaliq dengan makhluk. Khaliq ya makhluk, makhluk ya apa? Khaliq. Ya bahkan Ibnu Sina berani mengatakan, ya apa yang di kantongku, ya adalah Rob, Tuhan. Dan aku adalah Tuhan. Ya, sebagaimana yang juga dulu Fir'aun katakan, ya apa? Qala ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rob kalian yang paling apa? Tinggi. Ya, walaupun beda keyakinan. Tapi dia meyakini ya seperti Ibnu Sina, Allah menyatu dengan siapa? Dengan makhluknya. Itu yang disebut dengan akidah ittihadiyah. Apa ittihadiyah? Menyatu. Kalau bahasa Jawanya apa? Hah? Manunggaling Gusti Kaulo. Ya, yang katanya Syekh Siti Jenar ya. Coba nanti dibaca lagi ceritanya, benar nggak? Ya, yang ketika itu sampai dihakimi oleh wali-wali yang lain. Akhirnya diapain dia? Dibunuh ya. Ya, ingat nggak filmnya dulu lagi kecil? Ada kayaknya dulu filmnya. Ingat malam-malam di sidang Syekh Siti Jenar di pendopo. Akhirnya diapain dia? Dibunuh. Nah ini asal muasalnya dari Jahmiyah, menolak nama, menolak apa? Sifat. Sedangkan ya nama dan sifat ini akan menjadi barometer ya pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika nama dan sifat tidak ada, maka tidak ada pembeda, berarti sama saja kata dia. Ini akidahnya sama ittihadiyah. Nanti ada lagi nama akidahnya hululiyah. Kalau hululiyah ya meyakini Allah sendiri punya zat, makhluk punya zat sendiri, tapi zatnya Allah masuk ke dalam zatnya si manusia, si hamba. Tapi kata dia nggak sembarangan orang yang bisa dimasuki. Ya, harus orang-orang saleh, harus anbiya dan seterusnya. Ya, sebagaimana akidahnya Nasara, Allah bergabung bersatu bersama jasadnya sama Isa. Ini yang disebut dengan hululiyah. Jadi hululiyah masih meyakini zat Allah sendiri terpisah dari makhluk. Ya, zat makhluk juga sendiri. Hanya saja zatnya Allah masuk. Tahu maksudnya? Ke dalam raganya, ke dalam jiwanya, ke dalam jasadnya si manusia tadi. Ini disebut dengan hululiyah. Lebih parah mana? Hululiyah sama ittihadiyah.
Ittihadiyah lebih parah. Ya, karena dia meyakini semua sesuatu, segala sesuatu adalah Allah. Baik perkaranya yang najis, yang jelek, yang buruk, semuanya adalah Allah. Ta'ala Allah amma yasifun. Namanya. Akidah juga banyak lagi, merembet lagi. Akidah menyatakan Allah di mana-mana. Ya, sebetulnya itu menjadi muqaddimah untuk mengatakan Allah bersatu dengan makhluk. Tapi bahasanya diganti lebih halus, Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana berarti di mana? Ya di mana-mana. Ini di mana kan? Di mana? Di kolong ini juga di mana? Ya di atas roteng juga di mana? Di mana? Bahkan tempat yang paling najis sekalipun itu pun di mana? Cuman bahasanya diperhalus menjadi apa? Allah di mana-mana. Ya, makanya kalau kita lihat kalamnya para ulama salaf tegas yang mengatakan Allah tidak di atas arsy, Allah di mana-mana, ya mereka murtad, kafir, keluar dari apa? Dinul Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah menolak nas Al-Qur'an, ya berapa banyak Allah menegaskan dirinya di atas apa? Arsy, yang menolak sunnah Nabi Muhammad SAW, menolak ijma, menolak qiyas yang sahih, ya, dan menolak akal, ya, menolak apa? Fitrah juga. Lihat orang kalau berdoa, kira-kira hatinya terpautnya ke mana? Ke atas. Ya, kalau sujud, ya hikmahnya kita zikir dengan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha apa? Tinggi. Dan semua manusia terfitrahkan Allah berada di mana? Di atas. Ya, ini sekilas tentang akidah Allah di atas apa? Arsy. Ya, jadi ta'til ini termasuk ya problem masa apa? Jahiliyah. Kita baca kalam di sini dari Syekh Fauzan, wa imamul mu'attilah huwa Fir'aun. Dan imam mu'attilah tadi yang menolak keberadaan sang Khaliq sebagai sang pencipta. Alam semesta ini tercipta begitu saja. Dan imam mereka, tauladan mereka adalah Fir'aun. Tatkala dia berkata dalam surat Al-Qasas ayat 38, ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai segenap mala itu ya pembesar-pembesar dia, tidaklah aku mengetahui untuk kalian dari Tuhan kecuali aku. Dia dengan bangga, dengan sombongnya mengatakan, ya aku tidak mengetahui ya ada Tuhan kecuali hanya aku. Dia menolak keberadaan Allah. Dan ini dikatakan oleh para ulama min babil mukabarah, congkak, sombong. Padahal dalam hati kecilnya dia yakin bahwasanya Rabb itu apa? Ada. Allah itu apa? Ada. Buktinya ketika dia panggil ya Haman. Siapa Haman? Siapa Haman? Ya juru apanya Fir'aun? Yang arsiteknya lah. Ya, sipilnya nih ya, menteri apanya? Sipil yang suka bikin apa? Bangunan. Kata dia, ya Haman ibni li sarha, bangunkan untukku sarha. Apa itu sarha? Bangunan yang tinggi. Ya, barangkali kata dia dengan itu aku bisa melihat atau membuka jalan menuju langit. Dibuka pintunya supaya melihat Tuhannya siapa? Musa. Ya. Dalam hati kecilnya dia meyakini bahwasanya Musa diutus oleh Allah dan Allah tempatnya di mana? Di atas langit. Ya, maka Fir'aun masih lebih mending daripada orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Allah bersatu dengan apa? Dengan makhluknya. Ya, tapi imam pemukanya pertama kali yang menolak keberadaan Allah adalah siapa? Fir'aun dengan congkaknya, dengan sombongnya, walaupun hati kecilnya dia yakin Tuhan itu ada, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin itu apa? Ada. Jadi ini termasuk problem masail apa? Jahiliyah, ya adalah apa? At-ta'til. Apa tadi ta'til? Ikhla'u. Ikhla'u itu artinya membuang, yang mengosongkan. Jadi dianggap tidak ada yang menciptakan alam semesta. Alam semesta ini ada begitu saja, ya
menurut apa peristiwa alam. Sama tsunami dikatakan peristiwa apa? Alam. Gempa peristiwa apa? Alam. Apalagi gerhana peristiwa apa? Alam. Banjir peristiwa alam. Ya, ini hati-hati ya, bibit-bibit ujungnya adalah menafikan Allah yang memiliki rububiyah. Ikhwani fillah rahmani rahimakumullah. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatul hadiyatu wal arba'un, masalah yang ke-41. Nisbatun naqaisi ilaihi subhanahu, menisbatkan kejelekan, aib untuk Allah Subhanahu wa taala. Kal waladi, seperti anak. Jadi menisbatkan Allah punya anak. Wal hajati, Allah itu butuh. Ya, misalkan dia baca ayat Allah itu cinta kepada orang yang tawakal, Allah itu cinta kepada orang tawabin, Allah itu cinta kepada orang yang bersuci. Nah, kalau cinta berarti apa? Tandanya Allah butuh. Dikiaskan dengan haknya manusia. Misalkan antum cinta sama anak, ya kan antum butuh nanti anak yang akan meneruskan, anak yang akan begini. Cinta kepada istri karena dia butuh yang urusin rumah, yang masakin, cuci baju. Nah, begitu juga ketika Allah mencintai hambanya, berarti Allah apa? Butuh. Ya ta'ala Allah amma yasifun. Wa ta'abi, dia menisbatkan kepada Allah capek lelah. Ma'a tanzihi ruhbanihim an ba'di dzalik, bersamaan mereka mensucikan untuk rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, orang-orang saleh mereka dari sebagian cacat tersebut. Giliran untuk haknya Allah dikasih yang jelek, tapi untuk wali-walinya, untuk siapa lagi? Untuk rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya disucikan dari sifat jelek tersebut. Nah, ini banyak juga. Misalkan orang-orang sufiah ya, yang sampai mensifati Nabi itu hulu, apa mensifati habib-habibnya, ya kalah, yang nggak bisa didapati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi aja peristiwa Mi'raj cuman berapa sekali, dia dalam sehari semalam bisa berapa kali? 70 kali. Ya, betul-betul diagungkan ya ulama-ulama mereka, kiai-kiai mereka. Sedangkan untuk Allah, untuk Rasulnya malah disifati dengan yang apa? Yang jelek. Di sini kata Syekh Fauzan, an-naqais diddul kamalan. Naqais, kejelekan, lawan dari kesempurnaan. Ya, dan menisbatkan kejelekan kepada Allah Ta'ala, ini termasuk bentuk kezaliman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, mereka menisbatkan anak kepada siapa? Allah. Allah memiliki apa kata dia? Anak. Seperti orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair anaknya siapa? Allah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih itu Isa ibn atau ibnullah. Dia katakan Isa adalah anaknya saya Allah, anak laki-laki. Begitu juga orang musyrikin dahulu mengatakan malaikah adalah banatullah, anaknya atau anak-anak perempuannya Allah Ta'ala Allah amma yasifun. Jadi ini problem akidah sudah banyak di masa jahiliyah, menisbatkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi giliran kepada pendetanya, kepada ahli ibadahnya, kepada ya ahbarnya disucikan dari itu. Ya, makanya banyak rohib-rohib Nasara misalkan tidak boleh apa? Nikah. Ya, tidak boleh punya apa? Anak. Karena itu bisa mempengaruhi kesempurnaan dia sebagai seorang hamba dan seterusnya. Karena nanti dia akan sibuk dengan istri, dia akan butuh kepada ini dan ini dan ini. Jadi disucikan, pendeta-pendeta mereka tidak boleh apa? Memiliki istri, tidak memiliki apa? Anak. Sedangkan untuk Allah malah dinisbatkan memiliki apa? Anak. Nah, ini termasuk perkara apa? Jahiliyah. Ya, bersamaan orang-orang Nasara mensucikan ahbar-ahbar mereka dari anak dan dari istri.
Dikarenakan menurut mereka ini bentuk naqsun fi haqqihim, bentuk aib, cacat untuk hak para pendeta-pendetanya. Sedangkan untuk Allah Subhanahu wa taala mereka malah menisbatkan kejelekan. Begitu juga dulu bangsa Arab sangat benci kepada anak-anak perempuan, bahkan menguburnya hidup-hidup. Tapi giliran untuk haknya Allah, dia katakan malaikat ini adalah anak perempuannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi contoh lagi orang Yahudi mensifati Allah dengan apa? Fakir. Apa fakir? Miskin. Disifati lagi dengan bakhil. Apa bakhil? Pelit. Tapi giliran dia bilang miskin nggak mau, dia bilang pelit nggak mau. Ini perkara-perkara jahiliyah. Terkait masalah nama, terkait masalah sifat, memang dahulu sudah kita bahas. Ketika menolaknya, memang ini termasuk kekufuran. Termasuk bentuk kekufuran. Dan ada yang mengatakan dia termasuk perkaranya khafiyah, sebagaimana yang ditakrir oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bukan berarti Syekhul Islam tidak mengkafirkan. Dikafirkan oleh Syekhul Islam selama sudah datang hujjah kepada dia. Tapi maksud dari khafiyah di sini tidak bisa langsung dikafirkan sampai ditegakkan hujjah. Bagaimana ditegakkan hujjah? Dihadirkan dalilnya kepada dia. Walaupun kalau kita lihat kalamnya para ulama sebelum masanya Syekhul Islam, kalamnya para ulama tegas, yang menolak nama, yang menolak sifat, hukumnya kufur, dan itu kufurnya akbar. Kufurnya Kufurnya akbar. Nasallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh Fauzan sedikit cerita, termasuk yang disebutkan dulu ada seorang alim ulama dari kaum muslimin pergi membawa surat kepada salah seorang raja Romawi, Rum. Tatkala dia masuk kepada raja, dia bertanya kepada raja, bagaimana kabar keluargamu, istrimu, anak-anakmu? Maka hadirin ketika itu marah. Jadi ada seorang ulama datang ke kerajaan Romawi. Biasa basa-basi. Kaifa halak, kaifa haluk, kaifa auladak gitu. Ditanyain bagaimana kabar anakmu, bagaimana kabar istri-istrimu. Lantas orang-orang yang ada di sekitarnya faghadibal hadirun. Maka para hadirin ketika itu marah, murka. Bagaimana bisa nih alim ini mensifati raja mereka memiliki istri dan memiliki anak. Maka berkatalah seorang alim dari antum tunazzihuna ra'isakum aniz zaujah wal walad. Kalian mensucikan kepala raja kalian dari istri dan anak, sedangkan kalian malah menisbatkan keduanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mau mensucikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya membuat mereka malu dengan semalu-malunya. Ini saya bawakan sedikit cerita ketika ada seorang ulama yang datang ke raja Romawi. Kayaknya aib banget kalau seorang raja punya istri, punya anak. Tapi akhirnya namanya fitrah, akhirnya kadang ngumpet-ngumpet dia. Malah akhirnya berzina, akhirnya ini dan ini. Dan banyak mungkin cerita-cerita kayak biarawati misalkan. Katanya tidak boleh tidak boleh nikah tapi ujung-ujungnya begitulah. Assalamualaikum wassalam. Padahal Islam datang sesuai dengan fitrah. Ada syariat yang namanya menikah. Bahkan terkadang mereka mencela Islam. Masa kalian menikahi wanita usia berapa? 6 tahun. Mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akadnya di usia berapa? 6 tahun. Bukan berarti langsung dukhul, tidak. Tapi dukhulnya setelah haid. Berarti menunjukkan setelah wanita ini balighah, menjadi wanita mukallafah, menjadi wanita dewasa. Mencela habis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Padahal kalau kita mau lihat sejarahnya mereka, orang-orang Nasara, raja-rajanya, ya begitu mengerikan terhadap hak-haknya sama wanita. Bahkan anak-anak di usia kecil, ya makanya ada yang namanya penyakit apa itu istilahnya pedofil dan seterusnya. Ya ternyata banyak yang menimpa mereka. Bisa jadi ini iqab dari Allah Subhanahu wa taala karena mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ya fakta, kalau antum mau baca sedikit saja cerita raja-raja Romawi dulu, ya bahkan ada yang hubungan sesama jenis, ada yang hubungan sedarah dan seterusnya. Karena ini peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri, tidak boleh punya istri, tidak boleh ya punya anak dan seterusnya. Ya dengan anggapan kalian ini adalah titisan dewa, titisan Tuhan, ya harus tersucikan dari itu. Sedangkan satu sisi malah Allah dinisbatkan memiliki anak, memiliki ini dan memiliki itu, yang mereka sendiri tidak mau menerimanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala apa? Iqab, akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Dan inilah azabnya Allah itu sangat dahsyat, sangat cepat bagi orang-orang yang menolak, menafikan, ya tidak memberikan haknya Allah dengan sebenar-benarnya hak. Orang-orang yang menafikan nama, menafikan apa? Sifat. Ya, akhirnya banyak, efeknya tuh banyak. Ketika dia melakukan sesuatu, nggak apa-apa lah. Ya, Allah nggak punya sifat azab. Ya, Allah nggak punya sifat ini. Kenapa? Punya dasaran dia. Sekali lagi, orang bertindak, berucap, pasti punya ideologi, pasti punya pegangan. Ketika dia berbuat seenaknya, ya nggak mungkin dia berbuat begitu saja. Pasti karena didasari dulu ada muqaddimah dari sebuah pemikiran. Ya, ketika dia meyakini Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, akhirnya ujung-ujungnya bebas berbuat apa saja. Ya, bebas berbuat apa saja. Lihat kondisi orang-orang ateis. Apa yang mereka berbuat? Terserah. Mau ngomong jelek, mau ngomong kotor, mau ngapain aja, mau seks bebas, mau apa. Karena hidup ini cuma berapa? Sekali. Ya, bersenang-senang, setelah itu apa? Mati. Kudu diapain? Dimanfaatkan. Ini iqab, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dari sisi dunia, dari sisi agama juga banyak. Ya, akhirnya ketika mereka menolak nama, menolak sifat, tidak ada bedanya antara sang Khalik dengan makhluk. Akhirnya nggak apa-apa kita minta kepada selain Allah, karena hakikatnya kita juga sedang minta kepada siapa? Kepada Allah. Bahkan berani mentakwil ketika ada yang manggil ya Ali, itu ada takdirnya kata dia. Wahai Tuhannya Ali, gitu. Ada sedang manggil siapa? Ya Ali, ya Hussein. Nggak ada kita manggil Ali, Hussein, nggak ada kata dia. Yang sedang kita panggil adalah Allah. Itu ada takdirnya kata dia. Takdir itu apa? Sesuatu yang tidak terucap, tapi diniatkan di dalam apa? Hati. Takdirnya kata dia, takdir itu takwilnya adalah wahai Tuhannya Ali, wahai Tuhannya siapa? Hussein. Nanti hakikatnya dia sedang memanggil siapa kata dia? Kepada Allah. Ya, dan banyak lagi. Ya nggak apa-apa nyembah ini nyembah itu, nggak apa-apa. Karena hakikatnya kalian sedang menyembah siapa? Menyembah Allah. Ada yang nyembah berhala, nyembah matahari, nyembah bulan, bahkan nyembah kemaluan. Ya dibuat, dirangkai sama dia dari kayu dan seterusnya, dibentuk dengan alasan dengan kemaluan inilah kita ada. Ya ada sekte yang di Jepang itu. Jadi dia bikin apa? Dari pohon dipotong, dipahat menjadi apa? Kemaluan manusia, kemaluan laki-laki. Disembah dengan alasan inilah sebab kita ada. Tapi dia nggak mau punya anak. Ya makanya banyak sekarang ya kayak penurunan, pemerosotan. Akhirnya tinggal orang-orang tua, anak-anak mudanya tidak mau menikah, tidak mau punya apa? Anak. Dengan alasan nanti memberatkan, dengan iqab semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan dikira ketika ada maksiat tidak akan ada balasannya. Cepat atau lambat pasti ada, kecil maupun besar. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ad-Dawa Dawa, yang namanya maksiat ya pasti ada efeknya. Walaupun kecil.
Ya walaupun kecil, walaupun lambat, pasti dia memiliki efek. Tidak mungkin tidak. Ya, pasti dia memiliki apa? Memiliki efek. Bahkan beliau sebutkan sampai 150 lebih efek dari sebuah maksiat. Baik maksiat dari kesyirikan, kekufuran, itu semua dalam bingkai maksiat. Akan ada iqabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sadar ataupun tidak sadar, makanya banyak kita minta ampun kepada Allah, istighfar. Nabi kita mengajarkan, beliau dalam sehari ya bahkan lebih 70 kali, bahkan 100 kali. Istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, entah di waktu paginya, di waktu sorenya, karena dia zikir yang sifatnya mutlak, tidak terikat dengan waktu. Yang penting perbanyak apa? Istighfar. Walaupun bisa jadi tetap akan ada efeknya sebagai bentuk kasih sayang Allah dalam rangka penghapusan apa? Dosa. Tapi walabud kata Ibnu Qayyim, yang namanya maksiat walabud pasti memiliki apa? Efek. Bahkan salaf pernah bercerita, ya ini efek dahulu 40 tahun yang lalu saya bermaksiat kepada, efeknya baru sekarang. Ya dia rasakan pada kendaraannya, dia rasakan pada istrinya, ya kendaraannya mungkin rusak, istrinya membangkang dan seterusnya. Ya dia meyakini, dia pikir-pikir, introspeksi diri, ini dosa apa katanya. Wah ini 40 tahun yang lalu katanya, saya begini dan begini. Efeknya kepada siapa? Kepada ya kendaraannya, kepada keluarganya. Allah a'lam bishawab. Ya semoga Allah jauhkan kita dari perangai jahiliyah ini, menolak nama, menolak apa lagi? Sifat. Maka nasallallahu alaihi wasallam menolak keberadaan Allah, menolak rububiyahnya Allah, dan juga menisbatkan kejelekan kepada Allah yang kita saja sendiri jijik gitu, tidak mau menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijaga itu semua. Allah a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.